Ibu Jamaah Majelis Taklim Al-Maidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali kita bertatap muka, bermuajahah, ya insyaallah kita pun berkumpul di dunia dan mengharapkan juga berkumpul di surga Allah. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa ya Bu ya, sudah memasuki 1443 Hijriah. Kalaulah kalender kita tanggal 10 ini tanggal merah, memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443. Tapi sebenarnya kalau di perkantoran tuh digeser 1 hari. Besok ya. Makanya saya wallahu alam ada dari SK Kementerian, kita juga baru diberitahukan seminggu yang lalu bahwa digeser tanggal merah jadi tanggal 11. Makanya kita masuk gitu kan, kita masuk. Ya, mungkin juga mengambil itu, tapi ala kulli hal bahwasanya kita mengikuti Hijriah mungkin yang sudah ditetapkan setahun yang lalu bahwa hari ini adalah pergantian tahun. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari sama-sama kita belajar kembali. Saya juga masih belajar, yang insyaallah sama-sama kita berbagi. Notabene kita sama-sama belajar kembali, mengingat kembali apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang telah kita pelajari. Ibu sekalian, bahwa di bulan Muharram ini dihitung Hijriah itu dihitung sejak kapan? Ada yang tahu? Ya, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itulah disebutnya tahun baru Hijriah. Dihitunglah 1 Hijriah. Nah, ibu-ibu sekalian, maka sejak 1400 sudah berumur 1443 ribu ya, 1443 umur Rasulullah SAW hijrah. Nah, tapi ibu-ibu sekalian, jika dibandingkan dengan usia manusia misalkan, karena sangat langka sekali usia manusia yang mencapai 100 tahun. Ya Bu ya, sangat jarang tembus sampai 100 tahun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri maksimal 63 tahun. Nah, maka contoh sederhana begini. Kita sama-sama mengetahui bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang pengusaha, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau lahir ke dunia, beliau lahir 47 tahun sebelum hijrah. Ya, 47 tahun sebelum hijrah. Dan wafat di tahun 35 Hijriah. Maka usia beliau saat wafat itu 82 tahun. Jadi lahirnya 47 tahun sebelum hijrah. Ya. Wafat 35 tahun 35 Hijriah, di tahun Hijriah. Maka kalau kita bandingkan bahwa umur beliau meninggal itu di umur 82 tahun. Nah, dikurangi umur 82 tahun itu sekian tahun ketika mungkin beliau belum masuk Islam. Sekian tahun sebelum taklif atau sebelum masa baligh, dikurangi, taruhlah ya, jelas waktu efektif kita untuk beribadah kepada Allah bukan 82 tahun. Betul ya? Saya umur 35 tahun.
dikurangi usia sebelum balik, dikurangi usia sebelum taklif lah, sebelum masa balik, maka jelas usia saya waktu efektif beribadah kepada Allah bukan 35 tahun. Ya. Masih ada dikurangi masa balik. Ibu-ibu lebih parah lagi. Ibu 40 tahun. Dikurangi sebelum masa balik, dikurangi masa haid setiap tahun. Maka usia produktif dan efektif ibadah kepada Allah bukan 40 tahun mungkin, atau bukan 50 tahun. Jadi dihitungnya waktu ibadah ya. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, jelas waktu efektif dan waktu untuk beribadah kepada Allah jelas kurang dari umur kita yang sekarang. Jelas Utsman bin Affan kurang dari 82 tahun. Ya. Maka dari itu seandainya Utsman bin Affan berarti 82 tahun dia hidup di dunia, meninggal di 35 Hijriah. Sedangkan sekarang sudah 1443 Hijriah. Berapa lama kehidupan dia? Mana yang lebih lama kehidupan dia di dunia dengan kehidupan dia di alam barzakh? Alam barzakh. Maka contohnya begini, hitungnya begini, 1443 dikurangi 35. Maka dapatlah angka 1408 tahun di alam barzakh. Nah, ibu-ibu sekalian, ternyata 20 kali lipat hidup kita lebih lama di alam barzakh daripada di dunia. Nah, kita juga nggak tahu nih berapa lama hidup kita di alam barzakh. Panjang perjalanan kita. Di dunia mah sebentar. 60, ada yang 30, ada yang baru lahir sudah meninggal. Tapi hidupnya di alam barzakh lebih lama. Hitung-hitungannya kita kalau hitung-hitung matematika ya seperti itu. 1443 Hijriah. Ya. Sekarang kalau ibu konversikan kepada mungkin ibu kalau lihat di kalender ya bisa dihitung ibu dilahir tahun berapa Hijriah. Hitung saja sudah berapa tahun kita hidup selama Hijriah ini. Nah, ketika kita meninggal, wallahu alam kita nggak tahu umur. Ya di grup WA banyak sekali. Grup 1 innalillahi, grup 2 innalillahi semua sekarang. Isinya tentang kematian. Nah, sesungguhnya kehidupan kita ternyata di dunia sebentar. Di alam barzakh lebih lama. Contoh tadi Utsman bin Affan. Wafat di tahun 35 Hijriah. Tapi kalau kita lihat hitungan Rasulullah lebih lama lagi Rasul. Hitungan sahabat-sahabat yang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, ya, hitungan sahabat-sahabat sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya lebih lama. Ya. Ya. Begitupun juga nabi-nabi sebelumnya. Ada Nabi Adam alaihissalam juga lebih lama kehidupan di alam barzakh. Bahkan ya Rasulullah SAW yang mungkin Sayyidul Anbiya, para pemimpin Nabi yang wafatnya belakangan pun ternyata juga sudah lama di alam barzakh. Hanya tinggal menunggu kita saja. Nah mereka tuh sangat lama di alam barzakh. Wallahu alam kita sudah akan berapa lama nanti di alam barzakh nanti. Dan notabene umur kita efektif untuk beribadah tidak setara dengan umur kita yang sekarang. Bertambah umur 62 tahun. Apakah 62 tahun kita beribadah kepada Allah? Tidak. Dikurangi taklif di masa balik, belum, atau kalau perempuan dikurangi masa haid, itu kan gak ibadah. Nah, itu dia. Nah, ibu-ibu sekalian, maka kehidupan yang sangat sebentar ini kalau tidak kita bekali dengan amal saleh sebagai pembela kita, pemberat mizan kita, mizan kebaikan kita, maka sangat-sangat sayang. Ada alam barzakh. Nanti di depan kembali hidup kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada yang namanya telaga Rasulullah SAW, yaitu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu barang siapa yang bisa minum telaga Al-Kautsar, maka ia tidak akan haus selamanya.
tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa meminumnya. Ketika ada umat Rasulullah yang meminum, seketika itu juga ada yang menghalangi, sayap malaikat menghalangi. Maka Rasulullah memanggil, ummati ummati, ya malaikat itu umatku. Kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang diperbuat setelah engkau tiada, setelah engkau meninggal dunia. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal kita di bulan Muharram ini, subhanallah, mari kita berbicara tentang fadilah Muharram. Fadilah atau keutamaan dan keistimewaan bulan suci ini, bulan haram ini. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya memilih dengan kehendaknya. Wa yakhluqu may yasha wa yakhtar. Allah memilih, Allah menentukan, Allah membuat, ya, dan memilih dengan kehendaknya. Wa yakhtar, dan memilih. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat di surat At-Taubah, ya, ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Nah, di sini bahwasanya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Allah sudah tetapkan. Ya. Di kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, di mana di hari itu diciptakanlah, di bulan-bulan itu diciptakanlah langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan segala sesuatunya. Nah, dalam hadis yang lain bahwasanya dalam hadis Rasulullah, salah satu mutawaliyah. Ya. 4 bulan ini 3 bulannya berturut-turut. Ya, 3 bulannya berturut-turut. Nah, ibu-ibu sekalian, di antara sekian bulan Allah pilih ada yang namanya 1 bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Ya. Di antara sekian nabi Allah pilih ada Sayyidul Anbiya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah. Ya. Wa sayyidul anbiya war rusul. Saya ini pemimpinnya Bani Adam dan pemimpinnya para nabi. Itu Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Nah, ibu sekalian, di antara setiap hari dalam Ramadan itu Allah pilih lagi. Ada hari-hari terakhir yang jauh lebih mulia di hari-hari yang lain. Betul? Asyara awakhir. 10 hari terakhir. Nah, di antara sekian malam pun Allah pilih lagi sepanjang tahun. Allah pilih 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, wa yakhluqu may yasha wa yakhtar. Maka Allah menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Mungkinkah kita pilihannya? Mungkinkah kita umat pilihannya? Mungkinkah kita hamba pilihannya? Mungkin sekarang kita dipilih oleh Allah untuk terus hidup di antara di antara virus-virus ini. Mungkin kita pilihannya. Tetapi dengan pilihan Allah, kita dipilih dengan perpanjangan waktu kita. Emang PPKM aja yang bisa diperpanjang. Umur kita diperpanjang juga oleh Allah. Mungkin dengan perpanjangan umur dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita supaya kita lebih banyak berdakwah, berbuat kebaikan, atau lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Maka banyak pilihan-pilihan. Di antara umat atau manusia, di antara virus ini banyak yang tidak kuat, tapi Allah pilih kita untuk kuat menghadapinya, kuat menghadapi virus tersebut. Bahkan ada yang terkena bisa sembuh. Itu pilihan. Allah pilih kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Nah, di antara sekian bulan dalam setahun, Allah juga memilih bulan ini, bulan Muharram. Apa fadilah bulan Muharram? Kalau bulan Ramadan adalah hanya disandingkan dengan syaraf kesucian bulan suci Ramadan. Tapi bulan Muharram Allah sandingkan langsung dengan nama Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Nah, di sini dikatakan
ketika Allah sudah menyandingkan namanya dengan nama makhluknya, berarti ada keistimewaan atas makhluk tersebut. Ibu sekalian, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, apa julukannya? Apa? Khalilullah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad dijuluki Nabi, disebut Khalilullah. Ya, kekasihnya Allah. Nah, ada lagi, jika suatu makhluk sudah disandingkan dengan nama Allah, contoh apa? Salah satunya tadi Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Yang selanjutnya adalah rumah. Ada rumah Ibu Murtia, rumah Bu Nurbaya, itu biasa aja. Tapi kalau sudah dijuluki dengan disandingkan dengan nama Allah, Baitullah, mulia. Ada keistimewaan di situ. Siapa yang sholat di situ, pahalanya sekian, 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 dan lain sebagainya. Dan juga ada onta pada zaman Nabi Musa, ya, naqatullah, ontanya Allah. Maka azabnya kaum Nabi Musa itu karena apa? Karena membunuh onta ini dalam sirahnya. Maka disebut naqatullah. Jadi kalau Allah sudah menyandingkan namanya dengan suatu makhluknya, berarti betapa besar dan istimewanya makhluk tersebut atau tempat tersebut. Nah, ibu sekalian, selanjutnya adalah bulan Muharram ini dikaitkan oleh Allah menjadi syahrullah. Maka inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, bahwasanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Ya. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Haram berperang. Ya, pada saat itu. Dan sekarang haram berperang juga, yaitu juga kita berperang dengan maksiat. Ya, haram bermaksiat. Hawa nafsu dan sebagainya. Seperti tadi ada Baitullah, Khalilullah, ada Naqatullah, onta Allah. Nah, berarti itu ada kekhususan. Ya, ada kekhususan. Jadi ada tempat, ada kekhususan. Jadi sesuatu yang diistimewakan berarti ada kekhususan, kemuliaan yang khusus. Contoh salat dalam Al-Qur'an, hafizu salatakum wa salawatil wusta. Wusta ini salat apa? Salat asar. Berarti betapa istimewanya salat asar tersebut disebutkan secara khusus. Bukan berarti salat-salat yang lain tidak istimewa, tetapi waktunya inilah yang sangat istimewa. Ya. Seperti halnya membaca Al-Quran atau salat fajar. Allah juga mengkhususkan dalam salat fajar, salat subuh, dan juga membaca Al-Quran di situ. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Orang yang membaca atau orang yang mendirikan salat fajar dan membaca Al-Quran, masyhuda, disaksikan para malaikat, masyhuda. Masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, berarti salat yang lain tidak penting, hanya yang disebutkan ini memiliki keistimewaan khusus oleh Allah. Nah, disebutkan salasatun mutawaliyah, bahwasannya 3 diantaranya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terakhir Rajab. Ya. 4 bulan ini yang disebutkan salasatun mutawaliyah. 3-nya berturut-turut disebutkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, berarti ini yang sangat terhormat, bulan-bulan ini yang sangat terhormat di sisi Allah. Ibu sekalian, bahwa fadilah bulan Muharram ini banyak sekali para ulama menyebutkan. Nah, bahkan
dalam sebuah hadis, inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sana 12 syahran minha arba'atun hurum minha thalatha mutawaliyah. Ini hadisnya yang disebutkan bahwasannya ya perputaran zaman ini sudah dalam kudrah Allah, seperti yang dalam penciptanya, dalam kekuasaan Allah ya. 1 tahun itu 12 bulan. 4-nya disebutkan, 3-nya berturut-turut ya. Minha arba'atun hurum, 4-nya bulan haram, dan minha thalathatun mutawaliyah, dan darinya 3 disebutkan berturut-turut. Nah, maka peredaran bulan itu sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Qad istadara, sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Nah, maka fadilahnya apa? Yang pertama disebutkan dalam hadis bahwasanya bulan Muharram ini disebutkan berturut-turut dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua disebutkan sebagai bulan Allah, Syahrullah, seperti halnya Baitullah, Khalilullah, Naqatullah, segala sesuatu yang disebutkan ya dengan nama Allah berarti istimewa. Ada nama Abdullah, hamba Allah, tapi ini kan kita yang menamai, bukan Allah. Tapi kalau Allah yang sudah menamai berarti istimewanya luar biasa. Kenapa? Kalau sudah dinamai, kalau dalam bahasa Arab ulama mengatakan hadhihi tadullu ala syarifihi wa fadilatihi. Ini menandakan bahwasanya menandakan kemuliaannya dan keistimewaannya. Karena Allah tidak akan menyandingkannya dengan makhluknya kecuali memiliki keistimewaan. Yang tadi saya sebutkan. Kalau makhluk tersebut punya istimewa, Nabi Ibrahim istimewa, Rasulullah istimewa, maka Khalilullah. Ya, untanya Nabi Musa, ya pada zaman Nabi Musa ada namanya Naqatullah. Ya, Baitullah. Maka bulan ini Syahrullah, bulan Muharram. Nah, Nabi Musa yang diajak berbicara sama Allah, maka disebut Kalimullah. Allah, orang yang pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah, bahwa keutamaan puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah, siam di bulannya Allah ya. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan bulan Muharram ini lebih mulia daripada bulan Ramadan. Sebagian ulama. Nah, karena Ramadan mulia karena dinisbahkan dari hari-harinya. Harinya dia sudah mulia karena 30 hari kita wajib puasa, ya sudah mulia itu. Ya. Sedangkan bulan Muharram disandarkan langsung ke Allah. Ini sudah mulia, lebih mulia lagi, syahrullah. Ya. Ramadan hari-harinya sudah mulia. Tapi kemuliaan itu ada sebagian ulama mengatakan lebih mulia dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah disandingkan langsung dengan nama Allah. Allah sudah mengakui bahwa syahrullah. Nah, ibu-ibu sekalian, maka keutamaan tadi setelah tadi disebutkan dalam hadis berturut-turut, yang ketiga adalah dia adalah bulan mulia di antara 4 bulan. Ya. Ada beberapa waktu. Yang pertama asyru awal min Dzulhijjah. 10 hari di awal Dzulhijjah. Yang kedua asyru awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Nah, yang selanjutnya asyru awal min Muharram. Jadi ada 10 hari di bulan Ramadan yang sangat mulia. Nah, ibu-ibu sekalian, fadilahnya di sini adalah bahwa
bulan Muharram bulan yang sangat mulia. Ada yang maka dikatakan bulannya anak yatim, sebenarnya bukan sih. Ini bulan Allah di mana Allah memberatkan setiap perbuatan yang baik. Jadi tidak ada dalil bahwasannya kita berbuat baik di bulan Muharram ini dilipat gandakan, bukan dilipat gandakan. Tetapi pahalanya tetap satu, tapi bobotnya sangat berat. Pahalanya tetap satu, bobotnya sangat berat. Bobotnya. Ya, misalkan kita beramal 100 atau 1.000 rupiah. Kalau di hari di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tapi kalau di bulan Muharram pahalanya tetap, tapi bobotnya sangat berat untuk timbangan di mizan yaumil kiamah nanti. Begitupun dengan dosa. Begitupun dengan kebalikannya, ketika kita melakukan maksiat, maka bobot dosanya itu pun akan lebih berat. Ya, mungkin dosanya satu, tapi bobotnya luar biasa. Ya, Bu. Nah, maka yang keempat ini ulama melarang khusus kepada kita untuk menzalimi diri kita di bulan Muharram. Ya, janganlah kita berbuat maksiat di bulan Muharram. Kenapa? Bobot dosanya sangat berat. Berarti boleh dong di bulan. Tetap pada dasarnya dosa adalah suatu dosa yang perkaranya sangat tidak disukai. Ya, namun di bulan ini bobot dosanya menunjukkan lebih berat bobotnya. Jangan sampai kita menggunjing dan lain sebagainya. Maka afdalu siyam ba'da Ramadan, maka puasa di bulan Muharram ini. Nah, kalau ada orang yang berbuat kejahatan atau maksiat di bulan ini, maka sanksinya sangat berat. Harusnya sanksinya sangat berat. Ini berpatokan pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i yang notabene mayoritas umat Islam, bahwa orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat maksiat, orang yang membuat kemudaratan di bulan Muharram ini, sanksinya harus lebih berat. Nah, kalau sudah hukum Islam mungkin ya di bulan apa disandingkan gitu. Nah, maka di situ dikatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan tersebut. Ya. Menzaliminya aja tidak boleh, bobotnya diberatkan. Apalagi kita berbuat kebaikan ya dengan amal ketaatan di bulan ini, maka pahalanya pun lebih berat. Double juga ya. Lebih berat, bukan double. Lebih berat. Kalau di bulan Ramadan berlipat-lipat, tapi kalau di bulan Muharram lebih berat bobotnya. Bobotnya lebih berat. Jadi kalau seandainya ya, dua-duanya sangat diutamakan. Ya, lebih berat. Maka satu kebaikan di bulan Muharram tetap satu pahalanya, namun bobotnya lebih berat. Ibarat kita beli kambing misalkan, bobotnya 30 kilo satu kambing tersebut. Kita potong, kita bagi-bagi, kita sedekahkan. Ternyata bobotnya itu di hadapan Allah lebih berat. Wallahu alam lebih beratnya berapa? Bisa jadi 70 kilo, bisa jadi 100 kilo. Itu bobotnya. Dinilai dari bobotnya. Bukan dilipat gandakan, tapi bobotnya akan lebih berat. Karena ya, ada salah satu ulama bernama Qatadah, ya. Alim ulama Qatadah mengatakan inna dzulma fi syahril hurum a'zamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi mimma siwaha wa in kana adh-dhulmu ala kulli halin 'azimatin walakinna Allah man yasha. Artinya walakinna Allah ya'zamu man yasha. Sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram, ya, dosanya lebih berat. Ya, dosanya lebih berat. Ya, sekalipun dosa tetap luar biasa, ya, atau bukan perkara sepele di bulan-bulan yang lain. Ya. Allah akan menghukum siapa yang Dia kehendaki. Wa ya'dhamu may yasha.
Ibu sekalian, maka dari itu hendaklah kita benar-benar mencermati 4 bulan ini. Dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, 4 bulan inilah yang diharamkan oleh Allah, di mana Allah sebutkan terkhususkan dalam surat At-Taubah ayat 36 ini. Fala tudzlimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. 4 bulan ini. Kalau bisa perbanyak bersedekah, beramal, ya. Nah, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam fi syahrillah. Artinya keutamaan puasa setelah puasa bulan suci Ramadan yang tadi saya sebutkan, bahwa puasa di bulannya Allah. Ini diriwayatkan, ada di riwayat lain bahwasanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah tidak banyak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Pernah dengar ya Bu ya? Nanti bulan Sya'ban itu ada lagi penjelasannya. Nah, ini para ulama mengatakan bahwasanya kemungkinan Rasulullah SAW mengetahui fadilah bulan Muharram di akhir hayatnya. Ya. Maka beliau baru bisa memberikan nasihat atau hadisnya pada akhir hayatnya. Atau ulama mengatakan Rasulullah SAW beruzur saat bulan Muharram pada saat itu. Beruzur itu ya mungkin berperang, kan waktu itu belum ada turun ayat ini, ya. Maka Imam Nawawi mengatakan untuk bisa berpuasa di bulan Muharram ini, banyak berpuasa. Waktunya tidak ditentukan. Kalau kita tidak bisa puasa Daud, tidak kuat, maka kita Senin Kamis. Maka Senin Kamis pun nggak bisa, kita Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya bisa juga, jangan tinggalkan puasa di 9, 10 Muharram. Ya. Harus 2 hari Pak. Yang kuatnya sih 10. Tapi 9-nya untuk menyelisihi kaum Yahudi. Ya, Yahudi berpuasa di tanggal 9, maka kita puasa 9, 10, 9 dan 10. Nah, Ibu sekalian, Shauma yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanah qablah. Kata Rasulullah, saya berpuasa 10 hari di bulan Muharram, ya, berharap kepada Allah untuk diampunnya dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini, ya, puasa di 10 hari di bulan puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Rasulullah mengharapkan bahwa Allah mengampuni dosanya yang setahun lalu. Sehari doang, ya. Ya, bisa berpuasa 10 hari setahun yang lalu. Nah, jadi orang yang bisa berpuasa di bulan Muharram 1 hari aja dosa setahunnya dihapus, ya. Namun ada ulama yang mengatakan bahwasannya yang dihapus dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Ya. Kata ulama yang lain, maka dosa yang besar mutlak bitaubatin nasuhatin, ya, dengan taubatan nasuha, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Taubatan khusus ya Pak buat untuk taubat nasuha. Tidak ada, beristighfar saja sebanyak-banyaknya, bahwa kita tidak berikrar untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau kita tarik kesimpulan bahwa kehidupan kita di dunia ini sangatlah ringkas dibandingkan dengan kehidupan kita di alam barzakh. Seandainya kita sekarang 60 tahun, toh 60 tahun ini bukan usia efektif kita untuk beribadah kepada Allah.
Ada orang mungkin yang beribadah terus ya selama 60 tahun di manusia ini, tapi tidak 60 tahun sejatinya. Sejatinya dipotong dengan masa-masa sebelum taklif, sebelum baligh, ya, masa-masa dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang perempuan dipotong dengan masa haid. Nah, adapun jika ada orang yang tidak pernah bermaksiat atau tidak pernah melakukan dosa besar, tapi dia melakukan dosa kecil, insya Allah puasa ini juga meringankan. Atau sebaliknya, dia tidak pernah melakukan dosa, tapi pernah melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan dosa kecil. Insya Allah puasa ini meringankan dosa-dosanya di yaumil qiyamah. Maka perbanyak amal kebaikan ibu-ibu sekalian. Di bulan Muharram ini, dulu saya dengar adalah bulan Muharram ini lebaran yatim. Ya, karena dulu ibu-ibu senangnya santunan, karena bulannya Allah. Ya, anak yatim aja. Ya, sebenarnya banyak yang harus kita santuni, bukan hanya yatim saja. Ya, du'afa dan sebagainya. Nah, ini mungkin mengambil dari syahrullah dan keistimewaan bulan Muharram. Nah, ibu sekalian, semoga kita bisa mengamalkan bulan-bulan ini. Di 4 bulan ini, 3-nya disebutkan berturut-turut, 1-nya Rajab. Ya, maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Maka tapi buat berdoa enggak apa-apa, Bu. Ya, buat itu karena ada hal yang baik untuk didoakan, untuk hal tidak bisa buat patokan, tetapi hanya untuk kebaikan. Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang kebaikan buat kita. Ya, sehingga kita bisa meningkatkan tarqiyatul amal kita, meningkatkan amal kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wanita itu banyak ruginya sebenarnya kalau dalam ibadah. Iya, banyak ruginya. Kenapa? 60 tahun usianya, tetapi tidak umur 60 tahun dia beribadah efektif kepada Allah. Karena dia dipotong masa baligh, dipotong masa haid. Ketika bulan suci Ramadan 10 hari terakhir datang lagi haid lagi. Orang-orang udah pada beriktikaf, kita masih di rumah gitu. Ya, tiap tahun melahirkan. Maka ibu-ibu sekalian, kalaulah kesempatan itu setelah hilang, Allah takdirkan ada 4 bulan ini dan kita ketemu dengan bulan Muharram ini, maka ada alangkah baiknya kita membalas dendam, Bu. Dendam kesumat nih, kemarin Ramadan nih bilang gitu kan. Ramadan saya enggak dapat 10 hari terakhir nih, enggak bisa dapat itikaf. Ya udah, Allah takdirkan banyak bulan-bulan, ada 4 bulan ini kita pilih, kita sempatkan, ya kita tekadkan untuk bisa beribadah. Kalau tidak bisa berpuasa penuh, puasa Senin Kemis. Gak bisa puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid gak bisa, jangan tinggalkan puasa di hari ke-10 dan 9. Karena kuatnya 10. Kalau mau dengan 9 dan 10, tafadhol, karena pahalanya juga. Ada juga yang menyebutkan di hari ke-11. Ya, karena hari 11 itu para ulama mengatakan untuk mereka yang tidak sempat berpuasa di tanggal 9. Ya. Ada yang puasa 9, 10, 11. Ini untuk mengganti puasa bid gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini para ulama mengatakan. Maka alangkah indahnya Islam, al-ikhtilafur rahmah, bahwasanya perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita, sehingga kita bisa memilih mana yang bisa dan sesuai dengan kesanggupan kita. Sesungguhnya kalau kita masih mengikuti dalil yang ulama-ulama sampaikan, kita masih dalam koridor syariah Islam. Ya, tidak mengada-ngada, tidak atas diri sendiri, tidak. Walaupun ada namanya dalam Islam itu ijtihad. Ijtihad itu adalah mengambil atas dasar ilmu-ilmu yang ada, artinya mengambil hukum sendiri. Oh, menurut saya begini, itu masih diperbolehkan. Misalkan begini, kayak sekarang ada pelarangan sholat di masjid. Masjid pada tutup, akhirnya yang musola buka menjadi sholat Jumat. Ya, banyak itu, Bu. Karena saya pun juga
menjadi sekretaris Kudama. Kudama itu kumpulan dai muda di mana para alumni pesantren, dan saya mengatur jadwalnya, dan ini menjadi berkah buat kami. Musola-musola pada buka Jumatan, bingung nyari dainya. Ya, bingung nyari dainya, alhamdulillah kita sodorkan, kita ada Kudama, kumpulan dai muda. Akhirnya kita alhamdulillah menjadi dai, khotib Jumat kita atur di sini dan alhamdulillah itu diterima, menjadi berkah juga. Akhirnya ada di swasembada 17 itu ada mushola Baitus Sabirin, akhirnya buka Jumatan. Kenapa? Karena saat mau Jumatan masjid sana tutup, masjid sini tutup. Akhirnya udahlah mushola komplek kita buka Jumatan. Ya, atau buka terus ya, alhamdulillah. Seperti halnya mungkin ijtihad kemarin pemerintah tidak mengadakan sholat id, maka ada yang mengadakan sholat id di rumah, itu ijtihad, itu masih terbuka. Karena itu fikih itu luas ya. Karena Jumatan itu bisa ada pendapat 4 orang, ada 20, bahkan sampai 40. Itu ada, kalau ada 4 orang, satu menjadi khatib, imam dan khatib, itu menjadi sah. Itu kalau kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita meningkatkan ilmu kita, setelah kita mendapatkan ilmu kita praktekkan dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Ali sampaikan, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengisi waktu luang Muharram kita. Boleh dengan puasa, boleh dengan amal jariah, zakat dan lain sebagainya. Dan ingat untuk menjaga-jaga, hendaklah melatih diri kita mengatur zakat profesi. Nah, zakat profesi kita mungkin suami berdapat sekian, kita mulai atur-atur 2,5%-nya ya 2,5% ya kalau nggak salah ya Bu ya, bisa diatur-atur, dihitung-hitung sendiri untuk menjaga-jaga daripada kita menunggu haulnya, menunggu nasab ya susah, maka setiap bulan saja dikeluarkan. Banyak insyaallah ya orang-orang yang membutuhkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.